Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Al-Holi? Semoga semuanya sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai belajar, kita baca doa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita langsung lihat penjelasan Ustazah. Ya, yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Di bawah ini ada bacaan Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Next, nah ini ada bagian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung agar kita lebih memahami menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dari bacaan teks yang sudah Ustazah bacakan, ditentukan gagasan pokoknya. Di tabel itu ada Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Itu adalah gagasan pokok atau ide pikir dalam satu paragraf tersebut. Lalu di bawahnya ada gagasan pendukung, keragaman bahasa tidak memecahkan belah bangsa. Ada juga bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan, dan ada juga yang gagasan pendukungnya bahasa Indonesia mempersatukan bahasa Indonesia. Next, ada di situ gambar kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan. Itu ada gambar di sebelah kiri cara bekerja sama. Adapun manfaatnya seperti meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan, dan memupuk rasa tolong-menolong. Contoh kerjasama itu bisa piket di kelas, bisa gotong royong di dalam masyarakat, atau kerja bakti di daerah masing-masing. Next, selanjutnya ada bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga ini ada 3. Yang pertama ada bagian luar, yang kedua ada bagian tengah, yang ketiga ada bagian dalam. Di situ di gambar kita lihat ada gambar bagian dalam itu bagiannya yang pertama ada daun telinga. Daun telinga itu untuk menangkap gelombang suara, dan ada juga lubang telinga. Lubang telinga ini untuk jalan masuknya suara di gendang telinga, dan di dalam liang telinga ini juga terdapat rambut halus untuk menyaring kotoran atau air yang masuk. Jadi sama seperti hidung, telinga pun memiliki rambut untuk menyaring kotoran yang masuk. Selanjutnya di liang telinga juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke telinga tengah. Di telinga tengah itu ada yang pertama tulang pendengaran. Di situ ada gambarnya. Terus ada saluran telinga, ada gendang telinga, dan ada saluran setengah lingkaran. Nah, di bawah saluran setengah lingkaran yang bergambar kuning itu adalah untuk mentransfer suara ke otak syaraf pendengaran. Selanjutnya ada saluran eutosius, itu untuk menyeimbangkan tekanan udara.
Nah, selanjutnya itu ada fungsi telinga. Fungsi telinga itu ada di sini 4 digambar. Yang pertama ada daun telinga, menangkap gelombang bunyi dari luar kemudian diteruskan ke bagian telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Yang ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Yang terakhir, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Nah, itu adalah penjelasan dari proses masuknya bunyi dari luar ke organ pendengaran kita. Next, selanjutnya ada di situ ada tabel tentang agama, ada kitab suci dan tempat ibadahnya. Di agama di Indonesia itu ada 6. Yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan terakhir adalah Konghucu. Dan di situ di tabel sudah diterangkan atau sudah dituliskan kitab sucinya. Islam Al-Quran, tempat ibadahnya di masjid, hari besarnya Idul Fitri dan Idul Adha. Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besarnya Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, sama seperti Kristen, hari besarnya. Yang keempat ada Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besarnya Nyepi. Selanjutnya ada Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Dwihara, dan hari besarnya adalah Waisak. Yang terakhir ada Konghucu, kitab sucinya Sisujing, tempat ibadahnya Kelenteng, dan hari besarnya adalah Imlek. Ya, sekian dari penjelasan Ustazah. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa WA, Japri, atau lewat grup. Sebelum diakhiri, Ustazah ingin menyampaikan tugas yang harus kalian kerjakan. Ada di halaman 46, nomor 1 saja. Dan yang kedua ada di halaman 54, nomor 1-3. Sebelum diakhiri, kita ucapkan Alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu kalian belajar di rumah, tetap semangat, dan kita berdoa semoga pandemi ini akan berakhir dan kita semua bisa berkumpul di sekolah. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap latihan belajar di rumah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.